Dalam sebulan terakhir, 8 sepeda motor dilaporkan raib di Pangkalan Balai Banyuasin, Sumatera Selatan, meski sudah menggunakan kunci pengaman tambahan. Di Kepahyang, Bengkulu, warga bersama polisi gagalkan pencurian motor. Satu pelaku tertangkap, satu lainnya kabur. Ketua Palang Merah Indonesia Yusuf Kala tekankan pemulihan lingkungan dan pembersihan rumah warga terdampak bencana di Aceh jadi langkah awal pemulihan pasca bencana. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kami akan mengawali hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Selviana, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV Independen, terpercaya. Kami awali Kompas Pagi, saudara, dari Banyuasin, Sumatera Selatan. Aksi pencurian sepeda motor di sebuah masjid di Pangkalan Balai Banyuasin, Sumatera Selatan terekam kamera pengawas saat jemaah tengah melaksanakan sholat subuh. Dalam sebulan terakhir, 8 sepeda motor dilaporkan raib di kawasan tersebut. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan aksi pencurian yang membawa kabur sepeda motor dengan cara mendorongnya keluar dari area masjid. Pelaku terlebih dahulu merusak kunci pengaman tambahan menggunakan alat yang diambil dari saku celananya. Peristiwa pencurian ini terjadi di sebuah masjid di Pangkalan Balai Banyuasin saat pemilik sepeda motor yang merupakan jemaah tengah melaksanakan sholat subuh. Aksi tersebut memicu keresahan warga setempat. Dalam kurun 1 bulan terakhir, 8 sepeda motor dilaporkan hilang dengan sasaran kendaraan yang terparkir di sejumlah masjid meski telah dilengkapi kunci pengaman ganda. Motor Jupiter itu kejadiannya saat sholat subuh. Jadi lagi tidur nih itu. Jadi kami harap ke baik itu keamanan kan, khususnya Polres Banyuasin lah. Tolong itulah pokoknya beri penjagaan lah. Khususnya di masjid-masjid yang ada kan. Para pemilik kendaraan telah melaporkan kejadian ini dan berharap polisi segera bertindak untuk menangkap pelaku yang semakin meresahkan. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Banyuasin, Sumatera Selatan. Sementara itu, upaya pencurian sepeda motor Kepahyang, Bengkulu digagalkan warga bersama Satreskrim Polres Kepahyang. Dalam kejadian tersebut, satu pelaku ditangkap, sementara satu pelaku lainnya melarikan diri. Aksi dugaan pencurian sepeda motor di Kelurahan Pensiunan Kepahyang, Bengkulu digagalkan warga. Satu pelaku berinisial AA warga Rejang Lebong sukses ditangkap sementara satu lainnya melarikan diri. Pelaku ditangkap setelah warga mencurigai gerak-geriknya. Dari pelaku, polisi menyita sebuah tas berisi kunci T. Kalau yang berhasil diamankan satu orang, namun ada temannya yang sudah melarikan diri. Untuk saat ini sudah diamankan? Ya benar, untuk saat ini sudah diamankan dan masih kita lakukan pemeriksaan apakah terkait dengan kejadian yang mau dilakukan di Kepahyang ini apakah sudah masuk ke dalam unsur tindak pidana atau belum seperti itu. Saat ini polisi masih memeriksa pelaku, sementara satu pelaku lain masih dalam pengejaran. Tim Liputan Kompas TV, Kepahyang, Bengkulu. Seorang pria penyandang disabilitas bersama rekannya terekam kamera pengawas saat mencuri sepeda motor di teras rumah warga di Palembang. Keduanya diduga menggunakan alat untuk membuka kunci rantai sebagai pengaman tambahan motor. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di Jalan Kiai Haji Wahid Hashim Lorong Mutiara 1, Seberang Ulus 1 Palembang pada Sabtu 10 Januari 2026 dini hari lalu. Dua pria terekam kamera pengawas saat beraksi di teras rumah warga. Dari rekaman CCTV, salah satu pelaku diduga penyandang disabilitas, sementara pelaku lainnya membawa kabur sepeda motor yang diparkir di teras rumah. Kedua pelaku diduga telah menyiapkan alat khusus untuk membuka gembok rantai yang terpasang pada ban motor sebagai kunci tambahan pengaman.
Aksi pencurian dilakukan saat pemilik rumah tengah menjalankan ibadah malam. Sebelum beraksi, kedua pelaku sempat bersembunyi di sela-sela mobil untuk memastikan kondisi sekitar aman. Kalau lihat dari CCTV ini nengoknya tuh pecah itu 3 Pak. Singkok di motor di situ, 2 masuk. Nah, dia ini sebelum waktu dia masuk, dia berbalik di samping mobil nih. Nah, berbalik. Pak, nah, singkok lah. Pak rantai itu pelaku tuh ngelepasnya pakai apa, Pak? Nah, tak tahu Pak sama alat apa dia Pak, cepat dia tuh. Itulah buktinya. Kuncinya lah kunci kan rantai cuma itulah. Rusak, tapi rantai itu rusak atau tidak? Tidak rusak. Pecah atau ada alat je barangkali. Peristiwa ini membuat korban mengalami trauma dan tidak lagi memarkirkan sepeda motornya di luar rumah. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Cuaca ekstrim yang melanda wilayah pesisir Jambi menyebabkan 1 rumah hanyut dan terbawa ombak di Desa Kuala Simbur, Muara Sabak Timur, Tanjung Jabung Timur. Cuaca ekstrim di wilayah pesisir Jambi menyebabkan 1 rumah hanyut terbawa ombak di Desa Kuala Simbur, Muara Sabak Timur, Tanjung Jabung Timur. Kuatnya gelombang juga memicu banjir rob yang merendam rumah warga dan berdampak pada aktivitas masyarakat pesisir. Nelayan juga terpaksa mengurangi kegiatan melaut hingga penghasilan menurun. Kami tidak mengemis bantuan ataupun apa segala macam, tapi paling tidak kami mendapatkan perhatian dari pemerintah yang terkait, terutama yang kami minta yaitu memecah gelombang. Sebab dengan adanya itu mungkin dampak dari gelombang itu kepada perumahan di masyarakat ini tidak terganggu. Pemerintah desa mengimbau warga meningkatkan kewaspadaan karena kondisi cuaca masih tidak menentu. Wiradani Damanik, Kompas TV, Tanjung Jabung Timur, Jambi. Gelombang tinggi di perairan Tanjung Jabung Timur, Jambi menyebabkan 1 kapal nelayan tenggelam. Dalam peristiwa tersebut, 3 anak buah kapal dilaporkan selamat, sementara 1 orang lainnya meninggal dunia. Gelombang tinggi di perairan Tanjung Jabung Timur, Jambi menyebabkan sebuah kapal nelayan tenggelam. ABK sempat terombang-ambing di laut, dengan 3 orang berhasil selamat dan 1 lainnya meninggal dunia. Kapal tenggelam saat berlayar menuju perairan Laut Alang-Alang, kawasan Simbur Naik. Proses penyelamatan dilakukan TNI Angkatan Laut bersama tim penyelamat setelah menerima laporan. Evakuasi berlangsung dalam kondisi gelap dan ombak tinggi. Para nelayan bertahan hidup dengan memanfaatkan penutup fiber sebagai pelampung darurat. Hingga kini penyebab pasti kecelakaan masih diselidiki. Sementara nelayan diimbau meningkatkan kewaspadaan karena cuaca laut yang tidak menentu. Wiradani Damanik, Kompas TV, Tanjung Jabung Timur, Jambi. Setelah jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Pagi. Anda masih menyaksikan Kompas Pagi, saudara. Informasi dari Lampung, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung mengungkap praktik penyalahgunaan pupuk subsidi yang disalurkan tidak sesuai peruntukan. Dalam perkara ini, 3 orang ditetapkan sebagai tersangka dengan peran berbeda. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung mengungkap kasus penyalahgunaan pupuk subsidi yang disalurkan tidak sesuai peruntukan. Dari kasus ini, 3 orang ditetapkan menjadi tersangka, masing-masing RDH, SP, dan S, yang masing-masing berperan sebagai pemegang rencana definitif kebutuhan kelompok, perantara, dan pengepul. Sementara barang bukti diantaranya 1 mobil dan tak kurang dari 8 ton pupuk subsidi. Pupuk subsidi yang telah terjual diperkirakan mencapai 100 ton dan dikirim ke sejumlah daerah di luar peruntukan seperti Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Bangka Belitung. Akibat perbuatan tersebut, negara diperkirakan dirugikan hingga 500 juta rupiah. Saudara RDH tersebut melakukan manipulasi terhadap RDKK yang ada
Dan ketika banyak para petani yang tidak mengambil pupuk di tempatnya, di tempat pengecer tersebut, pupuk tersebutlah yang disisihkan dan segera didistribusikan ke tempat yang di luar dari peruntukan. Jadi untuk pupuk bersubsidi itu kalau bukan dapat 2 kemudian dilempar, nanti itu untungnya tidak ada. Pasti dikumpulkan terlebih dahulu. Nah, kemudian dari tersangka S setelah dikumpulkan sebagai pengepul akan dibawalah ke tempat-tempat yang saya sampaikan tadi. Meski tidak menahan ketiga tersangka, polisi memastikan proses hukum akan terus berjalan. Ketiga tersangka dikenakan wajib lapor karena ancaman hukuman di bawah 5 tahun. Roma Afria Idam, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung. Sementara itu, Badan Pengelola Transportasi Darat Kelas 2 Sumatera Selatan mengusut dugaan pungutan liar 3 petugas Dinas Perhubungan pada kendaraan relawan bencana. Kasus yang ramai di media sosial itu terancam berujung sanksi tegas hingga pemecatan jika terbukti melanggar. Menindaklanjuti video viral dugaan pungutan liar pada kendaraan relawan bencana di Palembang, Badan Pengelola Transportasi Darat Kelas 2 Sumatera Selatan melakukan investigasi untuk mengungkap fakta kejadian yang sebenarnya. 3 petugas Dinas Perhubungan Palembang yang berstatus P3K saat ini masih menjalani pemeriksaan. Jika terbukti melanggar aturan atau menerima uang, ketiganya terancam sanksi tegas hingga pemecatan. Sebaliknya, apabila dugaan pungli tidak terbukti, BPTD Kelas 2 Sumatera Selatan menyatakan akan menempuh jalur hukum terhadap sopir dan pihak yang menyebarluaskan video tersebut. Dalam pemeriksaan di lokasi kejadian, kendaraan diketahui dalam kondisi tidak layak jalan dan memiliki STNK yang habis masa berlaku. Tadi sudah disampaikan juga tadi oleh petugas kita kan, menyampaikan bahwa mereka tidak menerima. Kami akan melakukan langkah hukum terkait ini dan akan melakukan langkah-langkah selanjutnya untuk yang memiralkan sama sopir. Karena dari laporan petugas tadi dari kendaraan juga mati buku ujinya dan tidak layak jalan sebenarnya. Tapi terhadap ketiga petugas apa langkah selanjutnya, Pak? Untuk selanjutnya akan kami lakukan klarifikasi dan BAP akan kami dalami sebesar apa kesalahannya dan akan kami laporkan dan akan dilakukan tindak lanjut. Tapi jika seandainya yang bersangkutan terbukti sebaliknya, Pak, menerima, apa langkah yang akan diambil, Pak? Oke, kalau dia memang menerima, ya akan dilakukan tindakan tegas. Berkemungkinan kan dari BPTD ataupun dari pusat akan memberhentikan pegawai tersebut. Sebelumnya, dugaan pungli terjadi saat rombongan relawan bencana asal Banten yang membawa bantuan ke Aceh diberhentikan petugas Dishub di depan Terminal Karya Jaya Kertapati Palembang pada Rabu 7 Januari 2026. Peristiwa tersebut direkam salah satu anggota relawan dan kemudian beredar luas di media sosial. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Disup ini coy, anjay. Tuh, timnya yang lain bagian nyetop-nyetopin tuh, kelihatan kan? Nah, tuh. Hujan deras yang turun di Bandar Lampung memicu banjir di sejumlah wilayah. Luapan air merendam permukiman warga memaksa mereka mengamankan barang berharga di tengah persoalan banjir yang kembali berulang akibat tingginya curah hujan dan buruknya drainase. Derasnya hujan yang mengguyur kota Bandar Lampung pada Kamis 8 Januari 2026 sore hingga malam pekan lalu mengakibatkan sejumlah wilayah terdampak banjir. Akibatnya warga harus bersiaga dan mengamankan sejumlah barang di dalam rumah, khususnya perangkat elektronik dan perabotan lainnya. Menurut warga, banjir kerap terjadi sejak lama selain karena faktor intensitas hujan yang tinggi, kondisi juga diperparah dengan drainase dan sungai yang tidak optimal untuk menampung tingginya debit air hingga meluap ke permukiman. Kalau kita lihat sih sebenarnya drainasenya tidak jalan di wilayah-wilayah sini, drainase tidak jalan. Ini terlebih lagi ini udah ada peninggian atau jalannya udah tinggi gitu loh, sudah di beton, tapi drainasenya tidak
uruk istilahnya kita atau tidak di dalamnya ya sama aja. Karena memang tidak ada aliran air yang biasa lewat sini gitu. Paling dalam itu udah hampir sekitar 70 cm. Udah hampir sepinggang ya? Kurang lebih bisa sepinggang lah. Sering terulang. Cuman nggak separah ini. Biasanya kita nggak sampai masuk ke rumah. Nah ini sampai masuk ke rumah sekarang ini. Petugas BPBD Bandar Lampung mengatakan ada sejumlah permukiman di 7 kecamatan yang terdampak. Personel pun disebar ke sejumlah lokasi untuk membantu warga. Pada kejadian ini kita menurunkan 2 peleton, itu jumlahnya lebih kurang 50 orang dari BPBD-nya. Namun kita juga dibantu dengan tim gabungan dari Pol PP dan Damkar, serta juga dari lingkungan hidup dan perhubungan. Masuk TNI Polri juga ya? Berikut juga TNI Polri. Warga berharap pemerintah Kota Bandar Lampung bisa mengambil langkah dalam penyelesaian masalah banjir yang sudah bertahun-tahun tak terselesaikan. Roma Afria Idam, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung. Memasuki 1 tahun pelaksanaan program makan bergizi gratis, menyisakan sejumlah catatan terutama terkait keamanan pangan. Di Sumatera Selatan tercatat 8 kasus dugaan keracunan dengan 422 siswa terdampak. Program makan bergizi gratis telah berjalan lebih dari 1 tahun termasuk di Palembang dan sejumlah daerah di Sumatera Selatan. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan optimal seiring masih ditemukannya kejadian dugaan keracunan makanan. Sejak program ini dimulai pada 6 Januari 2025, tercatat 8 kejadian keracunan dengan jumlah siswa terdampak mencapai sekitar 422 orang di Sumatera Selatan. Kasus pertama terjadi di Kabupaten Empat Lawang pada Februari 2025. Disusul kejadian serupa di Pali, Oki, Musi Banyu Asin, Ogan Ilir, Oku, dan Kota Palembang. Kabupaten Pali menjadi wilayah dengan jumlah korban terbanyak mencapai 174 siswa. Berbagai upaya perbaikan terus dilakukan, terutama pada aspek keamanan pangan dan pengawasan distribusi makanan. 7 atau 8 kasus ya kejadian keracunan makanan di Sumsel. Dengan sekitar 422 yang menjadi terdampak. Yang pertama kita terus mendorong untuk SLAS-nya, kita kejar sampai semuanya memiliki SLAS. Kemudian kita juga dengan tim Satgas MBG ya melakukan pembinaan secara rutin berkala ke SPPG dalam rangka untuk menjaga keamanan pangan. Dengan pembenahan berkelanjutan, program ini diharapkan dapat berjalan lebih aman, optimal, dan memberi manfaat bagi lebih banyak peserta didik. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Yang juga jadi sorotan saudara, jumlah penumpang angkutan udara di Bangka Belitung tercatat menurun pada November 2025 dibandingkan bulan sebelumnya. Penurunan ini dipicu minimnya aktivitas perjalanan masyarakat, serta masuknya periode low season menjelang akhir tahun. Jumlah penumpang angkutan udara di Bangka Belitung mengalami penurunan pada November 2025 dibandingkan bulan sebelumnya. Tercatat jumlah penumpang penerbangan pada periode tersebut mencapai 132.868 orang. Penurunan ini dipengaruhi berkurangnya aktivitas perjalanan masyarakat, terutama perjalanan dinas, bisnis, serta kegiatan berskala besar. Selain itu, November juga merupakan periode low season penerbangan yang terjadi menjelang meningkatnya mobilitas masyarakat pada libur Natal dan Tahun Baru. Terima kasih. Memang angkutan udara alternatif untuk kita lebih cepat ya. Namun memang pada bulan November ini tidak banyak event-event yang ada dan tidak banyak acara-acara yang seperti libur sekolah sudah selesai. Kemudian bulan Oktober juga masih banyak event. Dan di sini menjadi poin penting bahwa memang intervensi pemerintah untuk angkutan udara coba diperhatikan sampai masalah rate-nya juga. Sehingga menjadi pemicu untuk memicu orang memilih angkutan udara ketimbang yang lainnya.
itulah menjadi masalah. Memang pada prinsipnya angkutan udara pada saat sekarang ini memang tergantung event maupun dari yang ada di sini sedang apa, dan seasonal, artinya musiman gitu. Itu juga. Kondisi ini diharapkan menjadi perhatian pemerintah daerah untuk meningkatkan promosi dan fasilitas pariwisata di Bangka Belitung agar mendorong minat kunjungan dan pergerakan penumpang angkutan udara. Nanda Ardiansyah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Saudara, sesaat lagi kami akan kembali. Tetaplah di Kompas Pagi. Rizka Silviana masih bersama Anda di Kompas Pagi, Saudara. Informasi lainnya, Saudara, Sekolah Rakyat Terpadu Provinsi Bengkulu ditargetkan mulai beroperasi pada Juli 2026, bertepatan dengan tahun ajaran baru. Sekolah ini direncanakan menampung sekitar 1.000 siswa dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Pemerintah Provinsi Bengkulu mulai membangun sekolah rakyat terpadu di Pekan Sabtu, Kota Bengkulu di atas lahan seluas 7 hektar. Pembangunan sekolah ini menggunakan anggaran pemerintah pusat sebesar 251 miliar rupiah. Sekolah rakyat terpadu ditargetkan rampung sebelum tahun ajaran baru dan mulai beroperasi pada Juli 2026. Sekolah ini akan menampung sekitar 1.000 siswa dari keluarga kurang mampu dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Sekarang ini dalam tahap pengembangan, mereka sudah mulai mendaftarkan, membangun pagar keliling, itu sekarang udah proses. Untuk target selesai sendiri kapan? Insya Allah target mereka selesai bulan 6. Karena bulan 7, siswa-siswi baru akan masuk. Yang kedua ini target kita 1.000 siswa. Kita mengambil dari 9 kabupaten kota, kecuali Kaur. Ada Kaur berdiri sendiri. Selain itu, pemerintah merencanakan pembangunan sekolah rakyat di seluruh kabupaten dan kota mulai tahun depan. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Pemulihan pasca bencana di Aceh mulai bergerak dari tahap dasar. Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 yang juga Ketua PMI, Yusuf Kala menegaskan pembersihan lingkungan dan rumah warga menjadi langkah awal sebelum pemulihan ekonomi masyarakat dijalankan. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala menegaskan rehabilitasi pasca bencana harus diawali dengan pembersihan lingkungan dan rumah warga sebelum masuk ke tahap pemulihan ekonomi. Hal tersebut dikatakannya saat memeriksa pemulihan dan menyalurkan bantuan pendidikan serta sarana ibadah di Sawang, Aceh Utara. Hasil peninjauan menunjukkan sebagian besar warga telah kembali ke rumah, sementara tenda pengungsian mulai dibongkar. Bagaimana pemerintah mengembalikan keadaan ekonomi masyarakat dengan memperbaiki sawah-sawah dan sebagainya, kebun-kebun. Itu karena di situ intinya nanti jangka panjang, bagaimana kembali normal keadaan ekonomi masyarakat. Bantuan kini difokuskan pada pembersihan lingkungan, persiapan Ramadan, serta pemulihan ekonomi melalui perbaikan lahan pertanian. Tim Liputan, Kompas TV, Aceh Utara, Aceh. Pelunasan biaya perjalanan ibadah haji tahun 2026 resmi ditutup pada 9 Januari 2026. Jumlah jemaah asal Sumatera Selatan yang melunasi tercatat melampaui target, mencapai 103%. Pada tahap pertama pelunasan biaya perjalanan ibadah haji tahun 2026 baru 73% atau sebanyak 4.500 calon jemaah dari total kuota haji Sumatera Selatan. Untuk memenuhi kuota 5.840 jemaah dibuka kuota cadangan untuk 2.358 calon jemaah. Setelah pelunasan resmi ditutup pada 9 Januari lalu, jumlah jemaah yang melunasi justru melampaui target. Tercatat 6.071 calon jemaah telah menyelesaikan pelunasan atau mencapai 103% dari total kuota termasuk 1.246 jemaah cadangan.
Calon jemaah yang telah melunasi diharapkan menjaga istitah kesehatan serta mempersiapkan kondisi fisik dan pemahaman manasik secara matang. Setiap cadangan itu kan ada pernyataan yang kita minta dengan mereka. Karena tidak semua cadangan itu bisa kita berangkatkan. Tetap kita urutkan dari 1 sampai 1000 sesuai dengan kebutuhan cadangan yang kita butuhkan. Pemberangkatan jemaah di embarkasi Palembang dijadwalkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan kapasitas 450 orang, sementara kloter pertama diperkirakan berangkat pada 22 April 2026. Muhammad Reza Pahlepi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Beralih ke informasi olahraga, saudara, Sumsel United kembali meraih poin penuh saat tampil di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Menjamu PSPS Pekanbaru, tim asuhan Neil Maizar sukses amankan kemenangan tipis 3-2. Laga seru tersaji di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Tuan rumah Sumsel United menundukkan PSPS Pekanbaru dengan skor 3-2. Sumsel United sempat 2 kali tertinggal namun mampu bangkit melalui gol Juninho Cabral dan Kahar. Meski bermain dengan 10 pemain, gol Diego Daloka menit ke-90 memastikan kemenangan tim asuhan Neil Maizar. Kayaknya ada semacam, nggak tahu saya, mungkin agak tegang atau seperti apa, tapi teman-teman tadi dia ngaku dia bilang masalah. Ya, itu besok kita perbaiki, nggak boleh terjadi. Tapi alhamdulillah teman-teman ini pemain mentalnya dan mental perang. Saya sampaikan untuk lebih kuat, lebih bergerak bola, nggak usah buru-buru, tapi pemain justru memberikan peluang untuk lawan tersebut. Hasil ini membawa Sumsel United naik ke peringkat 2 klasemen sementara dengan 27 poin dari 15 pertandingan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. PSSI Kota Palembang menggelar turnamen sepak bola kelompok usia di bawah 42 tahun. Ajang ini menjadi wadah silaturahmi sekaligus reuni para legenda sepak bola Sumatera Selatan. 10 tim dari berbagai daerah di Sumatera Selatan ambil bagian dalam turnamen sepak bola kelompok usia di bawah 42 tahun yang digelar akhir pekan ini. Turnamen digagas PSSI Kota Palembang sebagai bentuk apresiasi sekaligus ajang reuni para legenda sepak bola Sumatera Selatan. Antusiasme peserta terlihat tinggi. Para pesepak bola senior tampil menunjukkan kualitas permainan saat di lapangan. Kita buatkan wadah ya turnamen-turnamen seperti ini ya, agar mereka tidak, kalau bahasa gitu tidak hilang sentuhan lah, biar mereka mengingat masa memori mereka yang saat itu menjadi pemain profesional saat itu. Turnamen U42 ini menjadi agenda sepak bola pertama yang digulirkan PSSI Kota Palembang awal tahun 2026. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, kami jeda sejenak, setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah di Kompas Pagi. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Pagi. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Pagi hari ini. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan aksi pencurian yang membawa kabur sepeda motor dengan cara mendorongnya keluar dari area masjid. Pelaku terlebih dahulu merusak kunci pengaman tambahan menggunakan alat yang diambil dari saku celananya. Peristiwa pencurian ini terjadi di sebuah masjid di Pangkalan Balai Banyuasin saat pemilik sepeda motor yang merupakan jemaah tengah melaksanakan sholat subuh. Aksi tersebut memicu keresahan warga setempat. Dalam kurun 1 bulan terakhir, 8 sepeda motor dilaporkan hilang dengan sasaran kendaraan yang terparkir di sejumlah masjid meski telah dilengkapi kunci pengaman ganda. Motor Jupiter itu kejadiannya saat sholat subuh. Nah, jadi lagi tidur nih itu. Jadi kami harap ke baik itu keamanan kan, khususnya Polres Banyuasin lah. Tolong di itulah pokoknya beri penjagaan lah
khususnya di masjid-masjid yang ada kan. Para pemilik kendaraan telah melaporkan kejadian ini dan berharap polisi segera bertindak untuk menangkap pelaku yang semakin meresahkan. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Banyuasin, Sumatera Selatan. Aksi dugaan pencurian sepeda motor di Kelurahan Pensiunan Kepahyang Bengkulu digagalkan warga. Satu pelaku berinisial AA warga Rejang Lebong sukses ditangkap sementara satu lainnya melarikan diri. Pelaku ditangkap setelah warga mencurigai gerak-geriknya. Dari pelaku polisi menyita sebuah tas berisi kunci T. Kalau yang berhasil diamankan satu orang, namun ada temannya yang sudah melarikan diri. Untuk saat ini sudah diamankan? Ya benar, untuk saat ini sudah diamankan dan masih kita lakukan pemeriksaan apakah terkait dengan kejadian yang mau dilakukan di Kepahyang ini apakah sudah masuk dalam unsur tindak pidana atau belum seperti itu. Saat ini polisi masih memeriksa pelaku, sementara satu pelaku lain masih dalam pengejaran. Tim Liputan Kompas TV, Kepahyang, Bengkulu. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala menegaskan rehabilitasi pasca bencana harus diawali dengan pembersihan lingkungan dan rumah warga sebelum masuk ke tahap pemulihan ekonomi. Hal tersebut dikatakannya saat memeriksa pemulihan dan menyalurkan bantuan pendidikan serta sarana ibadah di Sawang, Aceh Utara. Hasil peninjauan menunjukkan sebagian besar warga telah kembali ke rumah, sementara tenda pengungsian mulai dibongkar. Bagaimana pemerintah mengembalikan ke keadaan ekonomi masyarakat dengan memperbaiki sawah-sawah dan sebagainya, kebun-kebun itu, karena di situ intinya nanti jangka panjang bagaimana kembali normal keadaan ekonomi masyarakat. Bantuan kini difokuskan pada pembersihan lingkungan, persiapan Ramadan, serta pemulihan ekonomi melalui perbaikan lahan pertanian. Tim Liputan Kompas TV, Aceh Utara, Aceh. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas pagi hari ini. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita Kompas TV, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami. Akhirnya saya Rizka Silviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih sudah menonton, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.